Salam, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Cimahi yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah ini Minggu 10 Mei tahun 2020. Pada Minggu Paskah yang kelima ini akan diadakan perjamuan kudus. Berita gereja pada minggu ini. Yang pertama, dari bidang Gospel, mohon dukungan doa untuk warga jemaat yang sedang sakit. Bapak Yopi Mahakena, warga wilayah 4, sakit dan dalam pemulihan di rumah. Ibu Rini Ambar Kusumawati, warga wilayah 4, sakit dan dirawat di rumah sakit Boromius. Yang ketiga, Bapak dan Ibu Samijo, orang tua dari Ibu Andre wilayah 1. Berita gereja yang kedua, hal penyampaian persembahan. Penyampaian persembahan dapat dilakukan yang pertama melalui transfer pada rekening gereja Bank BRI dengan nomor rekening 4120 01 017947 534. Yang kedua, dapat diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Dan yang ketiga, dapat diserahkan pada saat ibadah minggu yang sudah berjalan kembali. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita awali ibadah minggu pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada kesempatan saat ini di tanggal 10 Mei kita dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan di GKJ Cimahi. Oleh sebab itu, dalam rangka mengungkapkan syukur, kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan melewati hari-hari pemberiannya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370.
Ya, kita selalu mengikuti bagaimana karya Allah dalam hidup kita. Meskipun berat dan sulit, yakinlah ada kuasa Tuhan yang selalu menopang, mendampingi, dan menyertai. Oleh sebab itu, sabda kekuatan dari Tuhan terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan sabda kekuatan tadi kita diingatkan kembali kasih penyertaan Tuhan, dan juga bagaimana kita dapat berefleksi. Kita terus diberikan kekuatan oleh karya Allah. Dan karya Allah yang memberikan kekuatan itu kita dapatkan melalui sapaan firman. Dan pada kesempatan minggu hari ini, kita pun akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemik COVID-19, kami GKJ Cimahi mencoba untuk bersama-sama mengikuti ibadah, baik kami yang ada di rumah masing-masing. Dan tidak hanya itu, ibadah ini pun kami lakukan dalam rangka perjamuan kudus, untuk kembali menguatkan iman kami di tengah pandemik yang ada. Sapaan firman Tuhan menguatkan kami bersama, mampukan kami, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam karya Allah kami serahkan, dan juga kami serahkan sapaan firman Tuhan ini dapat memampukan kami bersama. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 10 Mei ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kita akan melihat bersama dan membaca bersama-sama di rumah masing-masing dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus, bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Ya, di hari Minggu tanggal 10 ini kami GKJ Cimahi mencoba untuk ibadah online bersama. Dan inilah juga ruangan yang kami gunakan, karena GKJ Cimahi memang belum memiliki tempat ibadah, sehingga ini tanah yang kami gunakan untuk melakukan kegiatan. Kami melakukan ibadah pada kesempatan saat ini di tempat ini. Menjadi satu sukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyak hal yang kita hadapi saat ini. Kita dapat diberikan kesempatan baik beribadah maupun nanti kita akan ada perjamuan kudus bersama di rumah masing-masing. Ibu Bapak Saudara yang kasih Yesus Kristus, jikalau saat ini menjadi satu hal yang menarik, dalam kehidupan kita dipertentangkan dengan keberadaan iman terkait dengan pandemik yang ada. Akan tetapi banyak orang, iman yang sudah Tuhan berikan tidak disertai dengan kecerdasan yang ada, tidak disertai dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan juga kepandaian yang ada. Hanya sebatas iman saja. Oleh sebab itu, karena beriman, maka saat ini kita ada di rumah untuk beribadah. Dalam rangka apa? Dalam rangka juga menanggulangi COVID-19. Dalam rangka apa? Patuh dalam anjuran pemerintah. Inilah yang beriman itu, Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Beriman yang menggunakan juga logika, yang juga menggunakan kehidupan. Mengapa demikian? Ya, banyak orang yang mencoba untuk melihat, oh karena gak ada iman, maka ayolah kita tetap beribadah. Mereka yang tidak memiliki iman, mereka gak mau ibadah. Oleh sebab itu, karena kita beriman, maka haruslah kita beribadah di tempat ibadah, berkumpul bersama. Justru dengan hal ini, kita tidak memiliki iman. Mengapa demikian? Ya, karena iman adalah menghidupkan. Ada kehidupan, ada kekuatan, dan juga ada penghiburan. Inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Mengapa demikian? Kita akan lihat bagian yang pertama, terkait dengan iman yang menghidupkan itu. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, ayat yang pertama, di Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, ternyata apa? Para murid yang memiliki iman yang luar biasa pun memiliki kegelisahan, memiliki kekhawatiran. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang tepat untuk memberikan janganlah gelisah. Mungkin inilah juga yang kita hadapi sebagai orang beriman. Mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran. Apa yang terjadi saat ini? Kita gelisah melihat dampak yang ada, sehingga orang mencoba untuk memberikan segala sesuatunya, dan tidak hanya itu, mempertahankan segala sesuatunya. Karena banyak yang sudah tidak bekerja, anak-anak di rumah, yang sudah hampir lebih dari 1 bulan. Yang awal bulan mungkin semuanya bisa berjalan dengan baik, akan tetapi kebosanan itu sudah mulai ada. Kegelisahan anak-anak yang biasanya bermain, berkumpul bersama dengan teman-teman, mereka berdiam diri di rumah saat ini,
Sehingga kita sebagai orang tua juga mengalami tertekan. Dan tidak hanya itu, kita menjadi orang tua yang mudah sekali sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Mengapa demikian? Ya, karena keadaan kita yang memang saat ini sedang gelisah. Yang biasanya aktivitas luar biasa dari pagi, siang, sore, malam ini harus berhenti sedemikian rupa. Sehingga tepat, hal inilah juga yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid saat itu. Saat mereka dalam waktu 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus keliling pelayanan kemana saja mereka berada. Dan juga Tuhan Yesus memberikan mukjizat ini itu segala sesuatunya mereka merasakan. Akan tetapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, inilah yang muncul, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengucapkan kepada para murid, janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Bagian yang pertama yang dapat kita lihat. Kita sebagai orang beriman memiliki kegelisahan, monggo, silakan. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Percayalah kepada Aku. Sehingga kegelisahan kita pun dapat kita kendalikan. Untuk selalu apa? Percaya. Karena di tengah kepercayaan kita kepada Allah ada pengharapan. Karena di tengah-tengah pengharapan itu kasih Allah akan kita rasakan. Kasih yang seperti apa? Bagian yang kedua, sesuai dengan tema kita. Dan berani bersaksi. Di sini dia. Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus. Terkait dengan beriman tadi. Yang kedua sangat menarik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti apa? Kita sebagai umat percaya tidak akan nyasar. Itu yang sederhananya. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan Yesus memberikan jalan itu. Oleh sebab itu, perjalanan kita di dunia masih panjang. Waktunya sampai kapan kita nggak tahu. Akan tetapi yang juga diingatkan oleh sabda Tuhan saat ini. Saat jalan itu adalah jalan bersama dengan Allah, kita akan, dan kita tidak akan ke kanan ke kiri. Mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan nyasar untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Karena Tuhanlah jalan yang kita sembah. Meskipun dalam perjalanan banyak sekali hal yang akan kita alami. Sama seperti perjalanan jikalau kita sedang bepergian. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kendaraan kita sudah baik. Akan tetapi dalam perjalanan, dalam waktu, dalam panjangnya perjalanan yang kita lewati, kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Pada saat kita sudah mempersiapkan, otomatis jikalau ada kendala, kita dapat menanggulanginya. Saya nggak bisa bayangkan jikalau kita tidak mempersiapkan dengan matang perjalanan kita. Jikalau ada kendala di dalam tengah perjalanan kita, pasti kita akan panik. Pasti kita akan tidak siap untuk menghadapi. Akan tetapi karena kita sudah mempersiapkan, meskipun kita nggak tahu akan apa yang terjadi, karena kita sudah mempersiapkan, maka kita tidak panik. Dan tidak hanya itu, sama seperti yang saya sampaikan tadi bagian yang kedua, kita nggak nyasar, Ibu Bapak. Kita tidak salah pilih, kita tidak salah untuk melangkah. Karena apa? Tuhanlah yang akan menuntun jalan itu. Sama seperti yang saat ini kita alami dalam pandemi COVID-19. Banyak orang mencoba untuk mempertahankan, bahkan mempertahankan kedudukannya, mempertahankan ini, itu, dan segala macam. Karena apa yang dilihat adalah akunya. Sehingga kalau kita lihat, banyak sekali justru orang COVID-19 ini justru dipakai untuk mencari muka, mencari jati diri, dan segala macam. Jikalau itu yang terjadi, berarti kita sudah salah jalan. Akan tetapi pada saat kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, kita tidak nyasar, kita tidak salah jalan. Mengapa demikian? Karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, bagian yang ketiga yang akan kita lihat bersama, ayat yang ke-12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, ini yang ketiga. Tidak hanya sebatas salah jalan, akan tetapi yang kita lakukan adalah kita belajar seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan dalam perjalanan kehidupan yang singkat itu. Apa itu? Minimal ada 3. Penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan, dan penuh dengan pengampunan. 3 hal ini yang kita coba, ayo kita lakukan dalam waktu-waktu bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, atau mungkin kalau di rumah itu ada orang tua, ada kakak, adik, atau om, tante. Inilah juga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang Yesus lakukan. Minimal 3 tadi. Berarti apa? Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti kita juga melakukannya untuk Tuhan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, 1 bulan lebih kita tidak kemana-mana, mungkin hanya di rumah saja. Itu membuat kita bosan, membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah, gitu ya, menjadi sensitif, mudah tersinggung. Sapaan firman Tuhan hari ini di bagian yang ketiga kembali mengingatkan apa yang kita lakukan sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Sehingga apa? Kasih, pengampunan, dan juga berkorban di dalamnya itu dapat terpancar dalam kehidupan bersama, sehingga tidak membosankan, sehingga tidak apa? Tidak saling mengecewakan satu dengan yang lain, saling menyakiti, akan tetapi saling membangun, menguatkan. Dan kita yakin pandemik ini akan segera berlalu. Maka kami secara pribadi mengharapkan setelah ini berlalu, kualitas kehidupan dalam keluarga akan semakin dikuatkan, akan semakin dipersatukan di dalamnya. Karena apa? Tadi kebersamaan ini mengubahkan kita semua. Dan ini menjadi suatu kesaksian yang indah dalam kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan selalu menyertai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Di bagian doa syafaat nanti ada bagian di mana ibu bapak saudara saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi di dalam doa syafaat pribadi masing-masing. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia. Saat Tuhan hadir kepada para murid untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kelegaan di tengah kegelisahan, di tengah kekhawatiran, bahkan ketakutan yang mereka alami saat itu, Tuhan pun juga hadir, menghampiri kami pribadi lepas pribadi, agar kami tidak gelisah, tidak gentar menghadapi apa yang kami alami saat ini dalam pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami diajak untuk percaya, karena ada jalan penyertaan Tuhan yang selalu kami akan rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingin berdoa untuk Bapak Yopi Mahakena, untuk Ibu Rini Ambar Kusumawati, dan juga Bapak Ibu Samijo, orang tua dari Bapak Ibu Antrehoto Waluyo wilayah 1 yang saat ini sedang sakit berada di Jogja, ya Allah. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan dan juga pemulihan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menyertai mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, kecukupan, ya Allah. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk keberadaan anak-anak kami, mereka yang sudah lulus SMA, menyiapkan diri untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, dan juga anak-anak yang menyiapkan diri untuk ujian semester mereka. Di tengah pandemik ini mereka harus mempersiapkan segala sesuatu di rumah, ya Allah. Sertai dampingi dan juga berikanlah kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, berikanlah kesabaran, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan dalam mendampingi putra-putri mereka yang harus sekolah di rumah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk kami semua, orang tua yang mungkin dampak ini juga berdampak bagi kami pribadi lepas pribadi. Sudah sebulan lebih kami tidak bekerja. Tuhan dampingi sertai kami. Kami yakin Tuhan akan selalu melindungi kami dan menyertai, memberikan kecukupan di tengah pergumulan yang ada saat ini. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk dapat menolong keberadaan kami dan keluarga kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata. Kami juga berdoa, ya Allah, dalam kesempatan saat ini untuk pasien COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, ada semangat sehingga ada pemulihan di dalamnya. Mereka juga yang ODP dan juga PDP, berikanlah kekuatan, mematuhi semua anjuran yang ada, sehingga ada pemulihan yang mereka dapat rasakan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menyertai mendampingi. Tuhan berikanlah kesabaran dan juga kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, tim laboratorium, semua yang ikut ambil bagian dalam menangani pergumulan ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, orang tua mereka, keluarga mereka. Tuhan sertai dampingi. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri, untuk tetap menjaga keamanan di tengah pandemik yang ada. Dampingi sertai mereka, ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang berjibaku untuk berusaha menanggulangi dan juga memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan melalui bantuan-bantuan yang diberikan bagi rakyat. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan, BNPT, ya Allah, dan semua yang ikut ambil bagian dalam tim gugus untuk COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga kami masing-masing yang kami aturkan di dalam nama-Mu, ya Allah. Dengarkanlah seruan doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami yang kami mohon hanya ke dalam tangan cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Hal itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan saat ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan mempersembahkan persembahan kita, dan kita akan iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, oleh karena pada hari Minggu ini, 10 Mei tahun 2020, kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan, sehingga kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini, Engkau juga memperkenankan kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini, biarlah persembahan ini juga boleh menjadi bau harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi keluhuran dan kelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni apabila terselip dosa serta kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau utus untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi keluhuran nama Tuhan. Terima kasih juga kalau pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, suluh bagi jalan kami, di dalam kami menempuh kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Setiawan Hartanto yang telah Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau yang akan menguduskannya, Engkau juga yang akan memberikan kedamaian, kekuatan, kemampuan untuk terus melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita diberikan waktu untuk mengikuti sakramen perjamuan. Karena dengan konteks ataupun keadaan kita yang saat ini ada, maka perjamuan kudus hari ini atau saat ini dilakukan di rumah masing-masing sebagai kepala keluarga atau orang dewasa, umat dewasa yang sudah baptis dewasa atau mereka yang sudah sidi dapat menjadi pemimpin untuk perjamuan saat ini. Roti dan anggur yang akan kita gunakan, monggo bisa disesuaikan yang ada di rumah masing-masing, sehingga baik roti bisa diganti maupun anggur bisa diganti sesuai dengan yang ada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan sebagai tanda akan pemeliharaan iman kita. Di tengah COVID-19, iman kita tetap terpelihara bersama dengan Kristus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatannya? Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, iman kami harus terus terpelihara, baik itu melalui sapaan firman Tuhan maupun melalui sakramen perjamuan saat ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, dengan media kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan, sucikan. Ini menjadi lambang akan kebersamaan kami, persekutuan kami dalam tubuh dan darah Kristus. Di tengah pandemi COVID-19, kami tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Iman kami terus terpelihara di dalamnya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terima dan makanlah roti ini.
anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terima dan minumlah anggur ini. Sebagai wujud ungkapan syukur kita bersama, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama, sekaligus kita juga akan mengumpulkan persembahan perjamuan kudus. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-milik-Mu. Umat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa sekaligus nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada kesempatan saat ini kami dapat mengikuti sakramen perjamuan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Bahkan perjamuan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Biarlah apa yang sudah kami nikmati, makanan dan minuman yang sudah kami nikmati bersama, itu dapat menjadikan persekutuan kami bersama dengan darah dan tubuh Kristus, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Ada kuasa Tuhan yang selalu nyata dan hadir dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami serahkan kehidupan kami ya Allah, dan kami ucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Inilah seru dan doa kami, yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Yesus
Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat GKJ Cimahi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, di mana pada saat ini kita juga diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah ibadah saat ini dan perjamuan yang sudah kita ikuti boleh menguatkan iman kita untuk tetap berpegang teguh pada kasih karunia Tuhan dan percaya akan penyertaan-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, kita ketahui pada saat ini kita masih berada dalam kondisi prihatin, di mana kita masih mengikuti arahan pemerintah untuk tinggal di rumah kita masing-masing, di mana kita harus memutus penyebaran COVID-19. Tetapi biarlah apa yang sudah kita lakukan saat ini, di mana kita harus tetap tinggal di rumah, tidak menyurutkan niat kita untuk tetap melayani Tuhan, berharap akan kasih Tuhan, dan terus-menerus saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain sesama warga jemaat GKJ Cimahi. Terima kasih kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian sudah boleh mengikuti ibadah, dan biarlah damai sejahtera Tuhan kiranya boleh menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah pada minggu-minggu yang akan datang kita juga boleh mengikuti ibadah secara streaming ini, dan biarlah dengan demikian iman kita tetap senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, selamat siang. Terima kasih.